jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari pantai Muaro ke pantai Bungus, makan gulai ikan tawar di tepi sawah. Halo warga kampus, apa kabar? Insya Allah hidup kita penuh berkah. Bertemu dengan saya Sumartono Mulyo Diharjo dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul, dan spektakuler. Di tayangan ini, saya akan mempersembahkan episode kado sederhana, untungnya berlipat ganda. Warga kampus yang saya banggakan, kado yang pas ketiga untuk audiens adalah sederhana. Masih ingat, apa itu kado yang pas untuk audiens? Good job. Kado yang pas itu adalah perhatian, adaptasi, dan sederhana. Jika perhatian sebagai bukti kepedulian atau balas budi seorang public speaker ke audiens, adaptasi merupakan proses penyesuaian atau kemampuan berempati seorang public speaker sehingga antara public speaker dan audiens memiliki chemistry yang sama. Maka, sederhana merupakan elemen pelengkap kebersamaan atau jalinan hubungan yang harmonis antara public speaker dan audiens. Sederhana sendiri berarti kemampuan seorang public speaker dalam memilih kata yang tepat atau mudah dipahami. Sebuah pesan yang disampaikan public speaker dikatakan sederhana ketika penerima pesan mudah memahami apa maksud dan tujuan pengirim pesan. Diksi atau pilihan kata menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Di dunia public speaking, kata atau kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat merupakan hal yang sensitif yang mesti mendapat perhatian ekstra dari public speaker. Penting untuk diketahui bahwa pesan yang kita sampaikan harus dapat dimengerti atau dipahami oleh audiens. Sia-sia rasanya ketika apa yang kita sampaikan tidak dimengerti audiens. Alih-alih membuat kejutan atau agar dianggap hebat, yang kita dapatkan hanyalah cemoohan atau pepesan kosong. Simpati yang kita harapkan dari audiens malah berubah jadi petaka. Sederhananya, sebelum menyampaikan pesan, ada 3 hal yang mesti dicermati oleh seorang public speaker. Ketiga hal ini saya singkat dengan istilah PAPIKU. Pahami siapa audiens kita, pilihlah kata atau diksi yang sesuai dengan kondisi audiens, kurangi penggunaan kata yang berlebihan. Ketika kita memahami siapa audiens kita, maka akan memudahkan kita menyampaikan pesan. Dalam hal ini, sebagai contoh, berbicara dengan kaum milenial tentu berbeda dengan kalangan orang tua. Berbicara dengan masyarakat desa dengan fasilitas seadanya tentu berbeda dengan masyarakat kota dengan fasilitas lengkap dan mewah. Lalu, bagaimana seandainya audiens kita bersifat heterogen atau campur baur? Artinya, audiens kita dari semua lapisan. Ada kaum muda, remaja, ibu-ibu, golongan orang tua, demikian juga status sosial dan ekonominya beragam. Bila ini terjadi, maka gunakanlah bahasa yang umum yang semua orang bisa menerima dan mengerti dengan baik. Selanjutnya, berkaitan dengan pilihan kata atau diksi, pilihlah kata yang secara umum dapat dipahami audiens. Misalnya, diksi tempat tinggal tentu lebih dimengerti dibanding domisili untuk masyarakat pedesaan. Zaman modern lebih bisa diterima dibandingkan kita memakai istilah sophisticated era. Singkatnya, memahami audiens artinya
gunakan bahasa yang dimengerti audiens. Bila perlu, gunakan bahasa daerah setempat di mana kita berbicara. Ingat, tidak ada gunanya memakai istilah atau kata yang tidak dimengerti audiens. Kalaupun ingin menggunakan istilah atau kata yang belum umum, kita harus menjelaskan agar audiens juga memperoleh sesuatu yang baru. Selanjutnya, penting juga untuk melakukan pengurangan penggunaan kata yang berlebihan. Ini bertujuan agar kita juga turut andil dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kita memilih kata seperti, sebaiknya tidak perlu menambahkan kata misalnya. Perkataan seperti dan misalnya dalam sebuah kalimat merupakan dua kata yang memiliki kesamaan makna, sehingga penggunaannya menjadi berlebihan ketika digunakan dalam satu kalimat. Cukup kita pilih salah satu saja. Boleh memilih kata seperti atau memilih kata misalnya. Selanjutnya, ada kata yang secara umum telah dimengerti publik seperti IG sama dengan Instagram, WA, WhatsApp, FB untuk Facebook. Jadi, ketika menyebut kata WA, publik telah paham bahwa itu berarti WhatsApp. Sebagai contoh, tidak perlu kita mengatakan, marilah kita bijak menggunakan media sosial seperti FB, Facebook, Instagram, IG, atau WA, WhatsApp. Cukuplah kita mengatakan, marilah kita bijak menggunakan media sosial seperti FB, IG, atau WA. Atau bisa juga kita mengatakan, marilah kita bijak menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Warga kampus yang saya banggakan, patut diketahui bahwa tujuan akhir dari aktivitas public speaking adalah bagaimana audiens memberikan respon yang positif kepada kita. Mengapa audiens memberikan respon atau apresiasi yang positif kepada kita? Jawabnya sederhana. Karena kita menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga audiens pun gampang atau mudah mencerna semua pesan yang diterima. Minimal ada 3 cara yang paling efektif untuk mengetahui apakah audiens menerima atau mengerti apa yang kita sampaikan. Artinya, minimal ada 3 tanda yang dapat dijadikan patokan atau indikator kalau audiens begitu apresiatif terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan. Pertama, audiens mampu tersenyum, ikhlas, dan bahagia memberikan respon saat mendengarkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Ini terlihat dan tergambar dari raut wajah audiens saat menerima pesan-pesan yang kita sampaikan. Tentunya kita bisa membedakan mana wajah yang sumringah, dalam arti kata ikhlas menerima kehadiran kita di tengah-tengah audiens. Mana wajah yang menolak atau kurang menerima kehadiran kita. Sesungguhnya ketika kita mampu membuat audiens tersenyum, apalagi bisa membuat audiens tertawa bahagia atas pesan yang kita sampaikan, merupakan tanda sebuah keberhasilan presentasi atau penyampaian pesan yang kita lakukan. Kedua, kening audiens tidak berkerut. Secara alamiah, kening berkerut menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berpikir, merasa aneh, atau tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Ketika kening audiens berkerut, sulit rasanya untuk bisa tersenyum bahagia. Jadi, presentasi yang hambar akan disambut dengan senyum kecut alias kening berkerut. Ketiga, mengangguk dibarengi wajah bersahabat. Mengangguk saja belum seutuhnya menunjukkan bahwa audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Bisa jadi audiens mengangguk karena menghargai kita, atau bisa jadi audiens pura-pura mengerti agar kita tidak tersinggung. Jadi penting untuk dicatat dan selalu diingat bahwa meskipun sederhana kado yang kita berikan kepada audiens, tetapi hasil yang akan kita terima biasanya berlipat ganda. Ingatlah tanda-tanda yang ditunjukkan audiens saat kita menyampaikan pesan. Bila sebahagian besar, apalagi
Jika semua hadirin yang hadir memberikan senyum yang manis, hening tidak berkerut, dan mengangguk dengan tatapan mata penuh persahabatan, maka Anda layak mendapatkan bintang 5, alias presentasi Anda sukses dan spektakuler. Jika sebaliknya, maka rajin-rajinlah Anda nonton tayangan The Power of Public Speaking di saluran Sumartono Mulyodiharjo Show. Warga kampus yang saya banggakan, demikian tayangan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Lari maraton ke Lebak Bulus, dapat voucher gratis, makan bakso. Tonton terus program kampus di saluran Sumartono Mulyodiharjo Show. Buah tomat, buah mengkudu, harganya murah, baik untuk kesehatan. Ingat, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membuat sejarah masa depan. Salam kampus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.